Ibu, nama saya Stephanie Rensin dari kelas Farmasi A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penentuan titik leleh. Pertama adalah dasar teori titik leleh. Titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Dengan kata lain, titik leleh merupakan suhu ketika fase padat dan cair sama-sama berada dalam kesetimbangan. Zat padat adalah suhu di mana zat tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Titik leleh suatu zat dapat tidak mengalami perubahan yang berarti dengan adanya perubahan tekanan. Pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik leleh tidak begitu besar karena pada wujud padat, jarak antar molekul cukup berdekatan, dan yang paling berperan terhadap titik leleh adalah berat molekul, zat, dan bentuk simetris molekul. Menentukan titik leleh suatu zat, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya zat tersebut meleleh. Yang pertama, ukuran kristal, yang kedua, banyaknya sampel, yang ketiga, pengemasan dalam kapiler. Berikut alat dan zat yang digunakan untuk menentukan titik leleh. Yang pertama, alat diantaranya termometer, gelas kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, pemanas, klem dan standar, dan alat penentu titik leleh atau melting point apparatus. Zat yang digunakan adalah asam salisilat. Berikut prosedur kerja penentuan titik leleh. Yang pertama, ujung terbuka kapiler dimasukkan ke dalam serbuk zat yang akan ditentukan titik lelehnya sehingga kristal bisa masuk ke dalam kapiler. Kemudian kapiler diangkat dari serbuk dan dibalik sehingga ujungnya tertutup menghadap ke bawah. Selanjutnya, ketok dinding kapiler dengan jari agar zat yang ditentukan masuk ke dalam dasar kapiler. Langkah-langkah tersebut diulang sampai sekitar 5-8 mm kapiler terisi kristal. Kapiler yang lainnya diisi dengan cara yang sama. Selanjutnya, kapiler diikat pada termometer, di mana ujung kapiler sejajar dengan ujung bawah termometer. Termometer dipasang pada standar dengan bantuan klem dan termometer dicelupkan pada pemanas yang digunakan. Selanjutnya, pemanas dipanaskan dan selama pemanasan sekali-sekali diaduk zat padat dalam kristal dan temperatur diamati. Termometer dibaca apabila zat padat dalam kapiler mulai mendidih. Zat padat yang telah meleleh semua diamati, range temperatur pelelehannya dicatat, kemudian pemanas disingkirkan dan biarkan dingin. Hasil pengamatan penentuan titik leleh adalah sebagai berikut. Zat yang dilelehkan adalah asam salisilat, wujud awal padat, bentuk serbuk, warnanya putih. Percobaan 1. Asam salisilat, suhu awal 162 derajat Celcius, mulai meleleh 200 derajat Celcius, meleleh sempurna pada titik 204 derajat Celcius. Yang berikut adalah pembahasan. Dalam percobaan menentukan titik leleh suatu zat, di sini menggunakan asam salisilat. Asam salisilat yang digunakan pada percobaan ini berbentuk kristal, berwarna putih, dan berupa padatan. Berdasarkan teori, titik leleh asam salisilat adalah 159 derajat Celcius. Dari percobaan yang dilakukan dengan menggunakan alat melting point apparatus, pada percobaan didapatkan suhu awal asam salisilat adalah 162 derajat Celcius. Asam salisilat mulai meleleh pada suhu 200 derajat Celcius, serta didapatkan dalam keadaan meleleh sempurna pada suhu 204 derajat Celcius. Range yang didapatkan adalah 200 derajat Celcius sampai 204 derajat Celcius dengan jarak range sebesar 4. Faktor yang mempengaruhi rentang titik leleh di atas antara lain, yang pertama itu kemurnian dari zat yang digunakan dalam percobaan menentukan titik leleh. Berikut sifat dan kuat lemahnya kekuatan intermolekular tergantung jawaban atas perbedaan diamati dalam titik mencair. Terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, titik leleh adalah
Yang berikut adalah kesimpulan. Yang pertama, titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Pengaruh ikatan hidrogen dan perubahan tekanan terhadap titik leleh tidak begitu besar. Penyimpangan titik leleh dapat disebabkan oleh ketidakmurnian suatu zat. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi titik leleh zat adalah pengemasan dalam kapiler, banyaknya sampel, dan ukuran kristal. Sekian video yang saya buat. Terima kasih.